Ramadan tahun lalu kita lewati di tengah pandemi. Kita pernah berharap pandemi bisa berakhir sebelum Ramadan, tetapi pandemi malah makin buruk. Kita juga pernah berharap pandemi berakhir sebelum Lebaran, tetapi sekarang sudah Ramadan lagi dan pandemi belum sepenuhnya selesai. Gimana dong kalau kita nggak bisa taraweh di masjid? Gimana kalau kita dapat giliran disuntik vaksin? Apakah puasa kita batal? Kalau harus tes swab antigen, bagaimana? Ini dia Faith and Pandemic episode kedua, Ramadan kembali tapi masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan, bulan suci di mana Al-Quran pertama kali diturunkan baik dalam jumlatan wahidatan maupun dalam potongan ayat di Gua Hiro. Tahun lalu kita merasakan betapa berbedanya Ramadan di tengah pandemi. Tidak ada sahur on the road, tidak ada buka bersama, tarawih dilakukan di rumah, hingga silaturahmi virtual karena tidak bisa mudik untuk meminimalisasi persebaran virus. Tahun ini rupanya Ramadan kita masih di tengah pandemi. Walaupun vaksinasi sudah mulai digalakkan, kita belum bisa bilang bahwa situasi sudah sepenuhnya aman. Pemerintah bahkan sudah memberlakukan larangan mudik demi memastikan angka kasus tidak naik lagi. Kita memang pasti sudah lelah, tetapi kita nggak boleh lengah. Dengan segala kondisi yang seperti ini, apa saja yang perlu kita tahu agar Ramadan kita tetap optimal? Pertama, Rasulullah bilang, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Tetapi agar puasa bisa menyehatkan, kita harus melaksanakan puasanya dalam keadaan sehat. Jadi kalau sakit, apalagi sakit yang berpotensi menurunkan imun, sedangkan aktivitasmu bikin rentan terpapar virus, nggak apa-apa untuk nggak puasa. Yang penting nanti diganti pada Yaumul Akhir atau hari lain. Kalau maksain puasa padahal itu berbahaya bagi kesehatan, malah hukumnya bisa jadi dosa. Allah nggak mau menyiksa kita dengan perintahnya. Kedua, mungkin di antara kamu ada yang kebagian divaksin pada hari-hari di bulan Ramadan. Vaksin biasanya dilakukan di siang hari. Apakah puasamu batal? Jawabannya tidak, karena ia tidak masuk melalui jawf seperti mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul, dan dubur. Apalagi sifat vaksin bukan untuk mengakali makan, tetapi dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi. Jadi tetap puasa saja, nggak apa-apa. Ketiga, terus gimana dong kalau harus swab tes antigen, harus dicolok hidungnya? Nah, kalau swab, karena ada unsur yang masuk ke salah satu jawab, dalam hal ini hidung, maka ia membatalkan puasa. Bisa sih disiasati dengan swab tes malam hari kalau memang ada yang buka. Kalau tidak ada, sedangkan kamu butuh swab tes karena harus menempuh perjalanan yang bukan berkategori untuk kemaksiatan, maka tidak apa-apa kalau puasamu batal. Nanti bisa diganti di hari lain. Keempat, sebagian masjid sudah melaksanakan taraweh dengan mengatur jarak pada tiap saf. Sebagian masjid mungkin belum dibuka untuk taraweh. Gimana dong? Ya taraweh di rumah saja, nggak apa-apa. Rasulullah dulu juga taraweh di rumah. Tarawih mulai membudaya sebagai ritual yang dilaksanakan berjamaah di masjid sejak kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi nggak apa-apa kalau tarawihmu di rumah saja. Malah kamu bisa menggunakan ini untuk latihan fokus menghitung jumlah rakaat, biasanya kan ikut imam saja, latihan mengulang hafalan surat-surat, membaca doa kamilin, hingga menaklukkan kemalasan. Kelima, mungkin di antara kamu menganggap Ramadan yang serba terbatas karena pandemi ini adalah Ramadan yang tidak ideal, padahal bisa jadi justru sebaliknya.
Dengan kondisi pandemi seperti sekarang, Ramadan bisa menjadi momentum berlatih empati, berlatih mengerem nafsu konsumerisme, hingga punya kesempatan lebih banyak dengan diri sendiri. Biasanya kan Ramadan dalam kondisi normal sering kita lupakan esensinya karena kita sibuk terdistraksi oleh hiburan-hiburan bercap Islami, oleh janji bukber di sini dan di sana, seolah-olah Ramadan adalah festival yang menghibur, bukan latihan dasar untuk menempa spiritualitas kita. Misalnya, puasa Ramadan mengajarkan kita delay gratification yang berguna bagi pengembangan daya juang kita. Siksaan COVID-19 dalam bentuk dampak yang multidimensi ini bisa kita posisikan sebagai delay gratification. Kalau kita kuat, setelah masa-masa sulit ini akan ada masa-masa bahagia. Selepas sapi-sapi kurus ini akan ada sapi-sapi yang gemuk. Kalau kata Nietzsche, what doesn't kill you make you stronger.